Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan. Pada bulan Maret 1963, Dr. Maurice Hellman dibangunkan pada satu malam karena putrinya yang berusia 5 tahun mengeluh sakit tenggorokan. Jadi Dr. Hellman memeriksanya dan menganalisa kalau putrinya menderita pembengkakan di tenggorokannya, yang kita kenal saat ini sebagai penyakit gondok. Karena tidak bisa tidur, Dr. Hellman dapat ide. Dia mengambil sampel dari tenggorokan putrinya, kemudian pergi ke laboratoriumnya dan mulai bekerja. 4 tahun kemudian, vaksin gondok berhasil dan disetujui dunia medis. Vaksin sebenarnya berfungsi untuk mengajarkan tubuh kita membentuk antibodi alami. Saat vaksin disuntikkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh kita akan mengenalinya sebagai bahaya penyusup. Tubuh kita akan melakukan berbagai macam cara dan mengenali semua ciri-ciri virus atau bakteri yang menyerang, merekamnya dan akan memproduksi antibodi saat virus atau bakteri yang sama masuk ke tubuh kita. Ciri-ciri tubuh kita saat bereaksi melawan virus dan membentuk antibodi bermacam-macam. Mulai dengan menaikkan suhu tubuh agar virusnya mati. Ini kita kenal dengan istilah demam. Lalu tubuh kita meningkatkan kelembapan saluran pernafasan dengan memproduksi lendir di saluran pernafasan untuk mencegah virus masuk ke pernafasan. Biasanya kita kenal sebagai ingusan. Bahkan sistem kekebalan tubuh kita memaksa kita untuk batuk atau bersin, agar semua bakteri dan virus yang kemungkinan sudah masuk ke saluran pernafasan dan tenggorokan kita terhempas keluar. Vaksin berfungsi mengajarkan sistem kekebalan tubuh kita untuk bagaimana merespon serangan virus sehingga tubuh kita mampu melawan virus tersebut. Secara umum, ada 4 cara membuat vaksin. 2 cara paling umum yang paling sering digunakan adalah dengan sengaja memaparkan kekebalan tubuh kita dengan cara menyuntikkan virus yang sudah dilemahkan atau virus yang sudah mati. Virus yang sudah dilemahkan tidak akan membuat kita jatuh sakit. Justru mengajarkan tubuh kita bagaimana cara melawan virus yang sebenarnya saat nantinya kita terpapar virus yang hidup. Beginilah cara kita mengatasi virus penyakit campak dan flu tahunan selama ini. Cara ketiga untuk membuat jenis vaksin ini kurang umum terjadi. Cara prosesnya mirip dengan vaksin pertama dan kedua sebelumnya, tapi menggunakan versi toksin yang tidak aktif atau zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup. Jadi bukan menggunakan sampel virusnya. Yang paling terkenal dari versi ketiga ini mungkin adalah suntikan anti-tetanus. Untuk cara membuat jenis vaksin yang keempat ini bekerja sedikit berbeda, karena hanya menggunakan sebagian kecil virus, bukan seluruh virusnya. Contoh umum dari cara keempat ini adalah vaksin hepatitis B atau vaksin HPV. Beberapa dari berbagai jenis vaksin COVID-19 yang beredar saat ini juga mengandalkan metode tradisional keempat ini. Vaksin ini hanya menggunakan satu bagian dari virus corona yang dikenal sebagai bagian dari duri protein. Duri protein inilah yang membuat inti virus corona bisa memasuki sel tubuh kita. Tapi kalau duri proteinnya saja yang disuntikkan ke tubuh kita, tidak berbahaya. Tapi tubuh kita masih akan mengenalinya sebagai ancaman dari luar dan meresponnya dengan kekebalan tubuh untuk melawannya, yang sekaligus mengajari tubuh kita bagaimana cara melawan seluruh virus corona. Sama persis seperti kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya, ada hewan buas yang menyerang sebuah perkampungan. Banyak korban tewas karena tidak tahu bagaimana menghadapi hewan buas ini.
Sampai suatu kali ada satu hewan yang mati atau cukup lemah, ditangkap dan dipelajari, sehingga ditemukan kelemahannya. Akhirnya suatu hari saat hewan buas yang sama menyerang, penduduk kampung itu sudah bisa menang melawannya. Begitu juga kemajuan zaman. Masih sangat banyak masyarakat yang tidak tahu seperti apa bentuk kehidupan yang maju, persaingan, kesehatan, teknologi yang saat ini sedang berjalan di seluruh dunia. Karena mereka tidak pernah tahu seperti apa bentuknya dunia luar, dan selalu menjadi korban penipuan, dimanfaatkan, bahkan dilecehkan. Masyarakat ini biasanya kita temukan jauh dari peradaban kota. Misalnya, suku Lauje yang tinggal di pegunungan di dataran tinggi Sulawesi Tengah. Alamnya memang sangat indah, tapi jarak yang harus ditempuh ke daerah ini sangat jauh dan cukup sulit. Bahkan penduduk di sini tidak terdata keberadaannya, karena mereka sangat jarang berinteraksi dengan dunia luar. Budaya di suku ini juga terbiasa sudah menikahkan anak-anak usia di bawah umur. Ya kalau sudah remaja mereka nikah, dijodohkan orang tua langsung nikah. SD juga? Ya, kemarin kami di Pindah Sangkang tuh segini sudah bawa anak sekolah sampai 3 anak. Bawa depan belakang. Bawa. Ada sampai 9 orang anaknya. Di atas sudah. Mereka saudara. 9 orang punya. Lebih sampai 15 sampai 10 orang anak. Satu rumah kecil kayak gitu. Untuk begitu. Sifat anak-anak di kampung Salamayang dan Uutan, suku Lauje ini rata-rata pendiam dan sangat takut bertemu dan berinteraksi dengan orang dari luar kampung. Tapi sejak mereka mulai diajak belajar oleh guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan, satu persatu mereka mulai beradaptasi dan mulai menunjukkan peningkatan. Bahkan bukan hanya anak-anak saja yang tertarik untuk belajar, tapi juga orang dewasa. Berbeda dengan di Papua. Sawi ini, anak usia 10 tahun dari kampung Goni, distrik Teluk Umar, Kabupaten Nabire, Papua ini, awalnya memiliki kebiasaan buruk. Bisa dikatakan super aktif, karena dia sering mengerjakan bermacam-macam pekerjaan sekaligus dan tidak pernah selesai dengan baik. Karena tidak pernah fokus untuk mengerjakan satu hal dengan selesai. Bahkan Sawi ini terbiasa untuk selalu ikut mencampuri urusan orang lain, sehingga sering timbul perkelahian antara Sawi ini dan temannya. Anak pertama dari 6 bersaudara ini berasal dari keluarga yang kurang mampu karena orang tuanya tidak memiliki penghasilan yang tetap. Sawi ini tidak pernah makan setiap kali datang belajar ke Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan. Tapi Sawi ini jadi bersemangat karena bisa mendapatkan makanan tambahan di Center Tangan Pengharapan. Perlahan sikapnya juga berubah saat sudah belajar bersama guru-guru Tangan Pengharapan. Bahkan hal-hal kecil bisa mengubahkan seseorang. Hal kecil juga mengubahkan Maria Silva Uskenat, atau biasa dipanggil Silva. Anak ke-6 dari 7 bersaudara ini tinggal bersama neneknya di kampung adat Tamkesi, Kecamatan Biboki Selatan, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Nama saya Silveria Uskenat. Saya duduk di kelas 3 SD kecil Tamkesi. Kalau saya sudah besar, saya menjadi guru. Saya tinggal bersama nenek saya. Tiap hari saya bantu nenek ambil kayu dan cuci piring. Tidak ada yang menyangka bahwa si manis Silva ini pernah mengalami kejadian tragis dalam hidupnya. Ibu kandung dan adiknya yang masih balita tewas dibunuh oleh kerabat orang tuanya sendiri dan rumahnya habis dibakar saat mereka masih tinggal di Unina, desa yang berjarak sekitar 25 km dari desa adat Tamkesi, dan ayahnya pergi meninggalkan mereka setelah ibunya meninggal. Sejak mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar lebih baik bersama Tangan Pengharapan,
Wajah ceria Silva selalu terpancar setiap pagi. Silva merupakan anak yang paling pintar. Bahkan dia selalu meraih juara 1 di kelasnya. Silva dan kakaknya yang sama-sama menjadi anak yatim piatu sangat terbantu sekali sejak Tangan Pengharapan hadir di desa adat Tamkesi. Karena bisa mendapatkan bantuan sepatu, seragam, tas, dan buku yang sangat menolong mereka dalam belajar. Program makan untuk belajar juga membantu Silva yang dulunya kurus dan kurang gizi menjadi jauh lebih sehat. Kakak Silva juga sangat bersyukur karena Tangan Pengharapan sudah menolong mereka dari kemiskinan dan memberikan Silva harapan baru dengan bisa bersekolah dengan layak. Halo Mama Heni, Bapak Jojo, Bapak Kevin. Selamat datang di Desa Adat Tamkesi. Kami adalah anak-anak Calistung di Tamkesi. Sekolah kami memang sederhana, tapi inilah tempat kami belajar. Meskipun rusak, tapi kami bersyukur masih bisa belajar. Nama saya Yosef. Dulu saya tidak tahu huruf dan tidak bisa membaca, tapi sekarang saya bisa membaca. Tepuk tangan. Yosef. Nama saya Silveria Uskena. Dulu saya kurang sehat dan lemah saat belajar. Tapi karena ada makanan bergizi di sekolah, sekarang badan saya semakin sehat dan saya menjadi semangat belajar. Bapak Jojo yang telah membantu kami berjuang tanpa lelah memberi pendidikan gratis dan makan bagi kami anak-anak di sini. Kami tak bisa membalas apa yang telah Mama Heni dan Papa Jojo berikan. Hanya ucapan terima kasih yang tulus yang dapat kami berikan. Terima kasih Mama Heni, Papa Jojo, Guru-guru, Ibu Surga, Ibu Marni, Ibu Kulista, Bapak dan Mama. Sekarang kami bisa membaca dan pintar. Terima kasih sudah menjadi tangan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tangan Pengharapan. Bagai vaksin yang mengajarkan melatih tubuh untuk berjaga. Betapa dahsyatnya virus pendidikan. Masa depan mereka layak berbangga. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.